Halo guys, kembali lagi bersama saya di Business Print on Demand. Pada video kali ini saya akan mereview bagaimana kualitas produk dari Printify yang dikirim langsung dari US ke Indonesia. Yang belum tahu apa itu Printify bisa cek video saya sebelumnya di sini. Dan saya juga akan membagikan tutorial strategi menjual custom design untuk event Valentine's Day. Jadi kita langsung aja mulai. Produk yang pertama yang akan saya review ini yang sudah ada di tangan saya, yaitu t-shirt. T-shirt ini saya order langsung dari Printify menggunakan print provider Monster Digital. Saya akan review lebih detail lagi bagaimana kualitas bahannya, kualitas hasil cetaknya. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, kita mulai langsung review t-shirtnya. Kesan pertama yang saya rasakan, jujur, saya sangat puas dengan hasil cetaknya. Dan jenis bahannya pun katun, sangat nyaman, halus, dan menyerap keringat. Ini jenis kaos yang cocok dipakai sehari-hari. Dan kalau kita lihat jahitan kaosnya sangat rapih sekali. Jenis kaosnya yaitu Bella Canvas 3001. Saya order dari Printify menggunakan print provider Monster Digital. Kaos ini ukurannya L, warna hitam. Teman-teman bisa lihat desainnya sangat-sangat amazing, warnanya solid dan sesuai dengan desain yang sudah saya upload. Saya sangat puas sekali dengan hasil cetak kaos ini. Semua rapih, tidak ada tinta yang berantakan ataupun ngeblur. Sangat-sangat profesional menurut saya. Bahkan detail sampai ke bintang-bintangnya pun hasil cetaknya masih terlihat jelas. Sengaja saya menggunakan desain multicolor supaya bisa terlihat jelas hasil cetaknya. Ternyata benar-benar saya sangat puas sekali dengan hasil cetaknya. Luar biasa, tidak ada yang ngeblur. Semua warna sangat solid. Oke, kita cek harga untuk Bella Canvas 3001 ini. Kita bisa lihat di website Printify. Di sini ada jelas, ada keterangan bahannya juga. Dan ini jenis kaosnya unisex ya. Jadi bisa dipakai untuk cewek dan cowok. Nah, sebentar lagi Februari Valentine's Day. Jadi kita bisa manfaatkan untuk menjual t-shirt couple untuk merayakan Valentine's Day. Kalau kita scroll ke bawah, ada beberapa print provider di sini. Tapi saran saya, gunakan print provider yang mempunyai rating yang tinggi. Contohnya Monster Digital. Kita bisa lihat harga modal kaosnya, yaitu mulai dari 9,21 dolar. Kalau teman-teman menggunakan akun Printify yang premium, harga ini bisa lebih murah lagi, bisa mendapatkan diskon up to 20%. Jadi mungkin harganya sekitar 8, sekian dolar ya. Ongkos kirim untuk ke US 4 dolar. Dan di sini juga ada 29 warna dan 6 ukuran mulai dari S sampai 3XL. Kita bisa mencetak desain di depan ataupun di belakang. Dan kita bisa lihat warna, ukuran, dan ongkos kirim untuk ke US, Kanada, dan rest of the world. Teknologi dan tinta yang digunakan, lalu quality control, packaging control ya. Nggak usah khawatir untuk menggunakan print provider di Printify, karena semuanya sudah melewati quality control dan teknologi yang canggih. Oke, sekarang kita bahas estimasi waktu dari mulai place order sampai barang diterima. Di sini saya order sampel ini tanggal 10 Desember. Lalu mulai diproduksi tanggal 14 Desember, kemudian barang dikirim ke Indonesia, dan sampai Indonesia tanggal 23 Desember. Ya, ini lumayan untuk waktu pengirimannya cukup lama karena dari US ke Indonesia. Tapi tidak usah khawatir, khusus untuk pengiriman ke US, itu pastinya lebih cepat karena lokasi providernya ini ada di US. Saya akan lanjut review produk yang kedua yang udah ada di tangan saya ini, yaitu sweater. Sweater ini saya order dari Printify juga.
menggunakan print provider Monster Digital. Mari kita bahas lebih dalam lagi dari kualitas bahan, kualitas cetaknya, apakah worth it untuk kita jual. Langsung aja kita simak videonya. Kita mulai langsung review sweaternya. Sweater yang sudah ada di tangan saya ini yaitu sweater dengan merek Gildan, tipenya 18.000 yang saya order dari Printify menggunakan print provider Monster Digital. Ukurannya L, warnanya black. Seperti yang teman-teman lihat di sini, posisi hasil cetaknya sangat center, tidak miring. Ini saya suka banget, dan ketika saya melihat dari kualitas jahitannya sangat rapi, sangat kokoh, dan jenis bahannya terbuat dari 50% katun, 50% polyester. Overall, saya suka dengan hasil printnya, sangat presisi, dan kualitas tintanya sangat baik. Tidak ada tinta yang ngeblur, warnanya solid, dan posisi desainnya center, tidak miring ke kanan atau ke kiri. Overall, saya sangat suka juga dengan kualitas bahannya. Produk sweater Gildan ini tipenya unisex, bisa dipakai untuk cewek dan cowok. Untuk produk yang saya review ini, saya menggunakan print provider Monster Digital yang berlokasi di US. Untuk harganya mulai dari $14,63. Tapi kalau teman-teman menggunakan Printify Premium akan mendapatkan diskon up to 20%. Jadi harganya ini bisa lebih murah lagi, sekitar $11 ya. Dan ongkos kirim ke US mulai dari $8. Dan di sini kita bisa lihat untuk variannya tersedia 6 warna dan ukurannya mulai dari S sampai 3XL. Kita bisa melihat lebih detail untuk harga ongkos kirimnya untuk ke negara US, Kanada, dan rest of the world. Dan kita bisa melihat informasi detailnya mengenai produksi mulai dari teknologi dan tinta yang dipakai, quality control, dan packaging. Nah, sekarang kita bahas berapa lama waktu estimasi dari mulai place order sampai barang terkirim. Di sini saya order sweater Gildan ini pada tanggal 10 Desember, lalu mulai diproduksi tanggal 14 Desember, kemudian sampai ke Indonesia tanggal 23 Desember. Ya, tentunya akan memakan waktu pengiriman yang lebih lama untuk negara di luar US ya. Karena print providernya ini berada di US, jadi wajar kalau sampai Indonesia membutuhkan waktu pengiriman yang cukup lama. Tapi nggak usah khawatir, untuk pengiriman ke US pastinya akan lebih cepat. Mungkin tidak sampai 1 minggu, 2-5 hari bisa sampai ke alamat pembeli. Oke, produk selanjutnya yang saya akan review yaitu jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle ini saya order dari Printify, dan puzzle ini dikirim dalam keadaan sudah terpotong-potong. Jadi saya akan mulai menyusun puzzle ini satu persatu, dan mari kita lihat kualitas dari produk puzzle ini. Oke guys, yang seperti kita lihat di bagian tutup depannya ini sudah ada file desain yang nanti kita gunakan untuk panduan untuk menyusun puzzle-nya ini ya. Langsung kita buka aja. Wow. Di sini ada banyak sekali potongan puzzle-nya, 250 piece. Seperti yang teman-teman lihat di sini, potongan puzzle-nya bagian depan itu menggunakan kertas yang glossy, dan hasil cetaknya overall sangat baik. Kemudian di bagian belakang ini hanya kertas biasa, putih, polos. Oke, dari segi potongan puzzle kita bisa lihat di sini presisi dan rapi ya. Oke, di sini saya sudah mencoba menyusun beberapa puzzle-nya. Ini sebagai referensi aja. Jadi teman-teman bisa tahu kualitas dari puzzle-nya ini. Buat teman-teman yang ingin menjual jigsaw puzzle ini bisa pertimbangkan untuk menargetkan event Valentine's Day 14 Februari. Teman-teman bisa menjual jigsaw puzzle ini dengan custom. Jadi nanti customer bisa mengirimkan foto mereka untuk dicetak di desain puzzle-nya ini untuk hadiah Valentine's Day. Atau teman-teman juga bisa menjual dengan desain teman-teman sendiri. Jigsaw puzzle ini ada 3 varian ukuran. Untuk lebih detailnya, mari kita lihat di website Printify. Oke, sekarang kita cek mengenai harga, estimasi pengiriman, dan
varian ukuran jigsaw puzzle ini di website Printify. Di sini saya langsung aja ke website Printify. Kita bisa lihat detail di sini, ada all print providernya juga yang berlokasi di US. Dan kita bisa lihat produk varian. Di sini ada 3 ukuran. Yang saya order untuk sampel itu yang 14 inch kali 11 inch dan terdiri dari 252 piece potongan puzzle dengan harga $19,03 ya. Teman-teman bisa mendapatkan diskon up to 20% dengan menggunakan Printify Premium. Kemudian di bagian shipping kita bisa lihat untuk masing-masing ukuran harga ongkos kirimnya itu berbeda ya, tergantung jenis, ukuran, dan negara tujuan. Kemudian kita bisa cek juga informasi mengenai teknologi tinta yang digunakan, dan di sini juga pastinya melewati quality control yang ketat dan packaging juga. Oke, sekarang kita bahas mengenai estimasi waktu dari mulai place order sampai barang diterima. Di sini saya order jigsaw puzzle ini dari tanggal 2 Desember, kemudian mulai diproduksi tanggal 9 Desember, dan sampai Indonesia tanggal 30 Desember. Waktu pengirimannya sangat lama sekali karena dari US ke Indonesia, tapi saya rasa untuk pengiriman ke alamat pembeli yang berlokasi di US hanya membutuhkan waktu 3-5 hari aja, lebih cepat daripada keluar US ya. Ya, sebagai info, teman-teman bisa menjual berbagai macam produk Printify, bukan hanya menggunakan Etsy aja, tapi bisa menggunakan eBay, Shopify, WooCommerce, Wix, BigCommerce, dan masih banyak fitur-fitur integrasi yang sudah disediakan oleh Printify. Dan proses integrasi ini sangat mudah tanpa perlu pengetahuan coding ya. Jadi tinggal one click aja langsung connect ke berbagai macam platform dan kita bisa langsung berjualan. Oke, inspirasi desain yang pertama yaitu funny pandemic ya. Seperti yang kita tahu, pada saat ini pandemi di seluruh dunia masih ada. Contoh desainnya seperti ini: social distancing is easy on Valentine's Day when you are single. Dan contoh lainnya yaitu Be My Quarantine. Kita bisa menjual couple t-shirt ya, yang menargetkan relationship niche, bisa untuk husband, wife, boyfriend atau girlfriend. Lalu bisa juga kita menggunakan custom nama di sini untuk kaos couple, dan kita juga bisa menjual produk jigsaw puzzle yang bisa di custom dengan foto customer di sini. Inspirasi desain Valentine selanjutnya yaitu kita menargetkan pet niche atau hewan peliharaan. Contohnya My cat is my Valentine atau My dog is my Valentine, atau bisa dikombinasikan dengan hewan peliharaan lainnya. Next, di sini juga bisa menargetkan sport niche yang dikombinasi dengan Valentine. Contohnya baseball is my Valentine atau gym is my Valentine, atau dengan sport-sport yang lainnya. Nah, saya juga sudah sediakan ide quotes design untuk Valentine's Day. Kalau yang mau download, boleh silahkan download. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Ini sebagai inspirasi aja. Nantinya teman-teman bisa edit sendiri quotesnya agar lebih menarik dengan custom nama atau custom tanggal dan lain-lainnya. Next, saya akan membahas tutorial bagaimana cara untuk menjual custom produk menggunakan Printify dan Etsy dengan manual order tanpa integrasi ya. Jadi step by stepnya kita add produk dulu di website Printify. Yang kedua, kita download mockup di Printify. Yang ketiga, kita edit mockupnya dulu menggunakan ukuran 2000 x 2000 pixel. Ini standar ukuran foto produk di Etsy ya. Setelah itu kita buat listing manualnya di Etsy. Langsung aja kita ke step yang pertama. Oke, yang pertama membuat produk di website Printify. Kita login dulu, lalu di bagian sini kita masuk ke bagian My Store, lalu klik tanda gear di sini, lalu pilih Preference, scroll ke bawah. Ya, di bagian Order Approval, karena kita akan menjual produk custom, maka kita harus memilih settingan order yang manual. Tujuannya, jika ada orderan masuk dari Etsy, maka order itu akan dipending dulu, dan kita bisa mengedit desainnya sesuai dengan request pembeli ya. Contohnya, jika pembeli ingin custom nama atau custom tanggal dan lain-lain. Setelah itu, klik Save. Setelah itu kita ke bagian My Store, lalu kita pilih Add Product.
Teman-teman bisa pilih mau jualan produk apa. Di sini ada banyak sekali macam produk di Printify. Oke, sebagai contoh saya memilih kaos yang ini. Jenis kaosnya unisex, artinya bisa dipakai untuk perempuan atau laki-laki ya. Selanjutnya saya akan memilih print provider. Saya merekomendasikan menggunakan Monster Digital karena kualitas cetaknya bagus, waktu produksinya juga bisa dibilang cepat, dan varian kaosnya pun banyak ya. Ukurannya mulai dari S sampai 3XL. Lalu saya pilih Start Design. Setelah itu saya akan upload desain yang mau saya jual. Oke, teman-teman bisa tambahkan juga warna kaos yang mau dijual di sini. Untuk contoh saat ini saya menggunakan kaos yang warna putih aja. Setelah itu langsung save produk. Setelah kita upload, kita edit listing dulu agar kita gampang mengidentifikasi desainnya. Setelah itu save as drive. Karena saya ingin menjual t-shirt couple, maka saya akan buat t-shirt satu lagi untuk pasangannya dengan menggunakan jenis t-shirt yang lama ya, unisex, Bella Canvas 3001 tipe kaosnya. Dan saya juga menggunakan print provider yang sama, yaitu Monster Digital lagi. Lalu klik Start Design, lalu upload desainnya. Oke, langsung save produk. Di sini saya akan edit listingnya untuk mengganti judul. Setelah itu save as drive. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita download mockup-nya dulu untuk membuat listing manual di Etsy. Caranya klik bagian sini. Ini sebagai contoh mockup aja ya. Nanti nama yang di sini kan kita bisa edit sesuai dengan permintaan customer ya. Kita langsung aja download mockup-nya, klik kanan, save image as, simpan di komputer. Lalu yang satu lagi sama, kita download juga. Dan saya akan menambahkan satu produk lagi, yaitu Jigsaw Puzzle. Ini produknya Jigsaw Puzzle. Kita klik. Untuk Jigsaw Puzzle ini hanya ada satu print provider, yaitu Imagine Your Photos. Jadi kita gunakan yang ini aja. Langsung klik Start Design. Kita add desain dulu untuk contoh mockup-nya. Sudah berhasil diupload. Save produk. Yang ini juga sama. Kita download mockup-nya. Langkah selanjutnya kita akan edit mockup yang sudah kita download tadi untuk menyesuaikan ukuran foto produk di Etsy. Ya, kita akan mengedit mockup menggunakan canva.com. Kita ke Canva langsung bikin custom size dengan ukuran 2000 x 2000 pixel. Setelah itu kita bisa upload mockup yang sudah kita download tadi di Printify dan mengatur ukuran untuk mockup-nya di sini. Kita sesuaikan. Setelah itu kita download. Lalu yang satu lagi ini juga sama, kita atur posisi ukurannya di sini. Kemudian klik download. Untuk lebih menarik, kita coba cari mockup di Canva ini apakah ada yang couple search, karena dengan mockup yang relevan dengan desain itu akan lebih bagus lagi untuk menarik perhatian pembeli. Di sini saya coba cari couple search, apakah ada mockupnya. Oke, ada beberapa di sini dan ini harus menggunakan Canva Pro ya. Saya coba pakai yang ini. Ini kayaknya cocok dengan tema desainnya, tema Valentine, couple. Kemudian saya akan masukkan file PNG-nya. Saya atur ukuran desainnya. Oke, yang satunya sama. Diatur lagi ukuran desainnya, menyesuaikan mockup-nya ini. Coba kita zoom ya. Oke. Lumayan mockup-nya lebih menarik dan lebih relevan dengan desain couple Valentine's Day ini. Pilihan mockup lainnya selain kita bisa menggunakan Canva, kita juga bisa menggunakan Place It ya.
Di Place It ini saya coba ketikkan couple t-shirt. Ya, mockup ini pun sangat relevan dengan desain Valentine untuk menargetkan t-shirt couple ya. Nah, kita bisa masukkan desainnya langsung di sini, bisa ganti warna-warna kaosnya juga. Kaos yang ceweknya, yang cowoknya ini bisa diganti warnanya, disesuaikan. Lalu kita bisa masukkan desainnya di sini. Lalu yang versi untuk cowoknya kita bisa upload desainnya juga di sini. Nah, oke, sudah berhasil diupload. Setelah itu kita download ya. Tapi di Place It ini mockupnya itu berbayar. 1 bulan itu sekitar 14,5 dolar ya. Atau jika teman-teman bisa membuat mockup sendiri itu lebih baik. Kalau yang bingung mau pakai mockup mana, ya teman-teman bisa pertimbangkan menggunakan Canva Pro atau menggunakan Place It. Ya, kita langsung aja membuat listing manual. Caranya kita login langsung ke Etsy, lalu ke bagian listing. Ya, di sini kita langsung membuat listing baru di Etsy. Kita upload dulu mockup produk yang sudah kita buat. Setelah itu kita isi bagian judul di sini. Misalkan Valentine's Day t-shirt couple. Lalu isi about the listing. Kemudian isi kategori, bagian size dan pilihan warna. Biasanya saya isi di bagian akhir aja. Lanjut aja ke sini ke bagian occasion. Ini bisa diisi misalkan anniversary. Lalu holiday, kita pilih Valentine's Day. Lengannya, lengan pendek, neckline-nya, crew. Bagian grafik kita bisa isi dengan price or saying. Dan di bagian renewal option, biasanya saya menggunakan manual aja. Jadi kalau yang belum tahu, ini listing di Etsy itu ada masa expirednya. Biasanya dia harus diperpanjang 4 bulan sekali. Dan setiap 4 bulan sekali kita dikasih pilihan untuk memperpanjang otomatis atau manual. Setiap kali perpanjang dikenakan biaya 0,20 ya. Dan tipe produknya sini produk fisik, dan di bagian deskripsi bisa diisi menggunakan deskripsi yang di Printify. Kita copy paste aja. Lalu paste di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga deskripsinya di sini. Lalu di bagian production partner, ini penting sekali untuk kita isi ya. Ini peraturan di Etsy harus diisi. Jika kita menggunakan production partner, kita harus lengkapi informasinya di sini. Saya isi dengan Printify, lokasinya United States, dan di bagian about production partner diisi informasi seperti ini contohnya, agar customer bisa tahu kalau kita menggunakan produksi partner untuk memproses pesanan mereka. Lalu di bagian sini kita isi seperti ini. Kemudian save partner. Setiap kali kita membuat listing baru di Etsy, hal yang perlu diperhatikan adalah produksi partner ini harus kita centang ya. Setelah itu di bagian tag bisa diisi dengan keyword yang relevan dengan desain yang kita jual, misalkan Valentine's Day gift, couple t-shirt. Teman-teman bisa lengkapi teksnya sesuai dengan desain yang teman jual ya. Lalu di bagian materialnya ini biasanya saya isi jenis bahan kaosnya, bahan katun. Di bagian price nanti saya isinya belakangan aja. Kita isi kuantitinya dulu, misalkan 500 piece. Nah, di bagian variasi ini kita klik add variation, lalu klik
choose variation type. Biasanya saya menggunakan create a new variation. Di sini kita masukkan ukuran kaos yang kita mau jual. Ukuran kaosnya bisa lihat di varian di Printify ya. Di sini size-nya S sampai 3XL. Kemudian di variasi selanjutnya kita memasukkan variasi warna. Bisa lihat juga bagian colornya di Printify, karena untuk contoh tutorial kali ini saya hanya menjual t-shirt yang warna putih, maka saya akan ketikkan warna putih aja. Tapi teman-teman bisa tambahkan warna lainnya. Jika sudah, klik save and continue, lalu kita isi harga jualnya. Untuk melihat harga jual, kita melihat di Printify. Di sini perlu diperhatikan ada dua kolom, cost dan retail price. Ingat, cost itu adalah harga modal yang kita bayarkan ke Printify atau ke supplier. Sedangkan retail price itu harga jual yang nantinya customer beli ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat profit yang kita dapatkan. Dan perlu diperhatikan juga untuk masing-masing ukuran kaos, di sini harga modalnya berbeda. Semakin besar ukuran kaosnya, maka harga modalnya semakin mahal. Jadi pastikan teman-teman mengikuti retail price ini untuk memasukkan harga jual di Etsy. Di sini kita mulai aja ngikutin retail price. Di sini saya isi 20,47. Ini ukuran M juga sama. XL juga sama. Untuk yang 2XL 24,47. Lalu yang 3XL 27,89. Di bagian personalisasi, ini sangat penting sekali untuk kita aktifkan karena kita menjual custom produk ya. Jadi pastikan bagian personalisasinya ini on. Dan kita kasih keterangan di sini agar pembeli mengerti apa yang dapat dipersonalisasikan dari desain yang kita jual. Seperti ini tampilannya yang pembeli lihat, enter your name. Jadi pembeli harus memasukkan nama pasangannya. Lalu di sini pun ada keterangannya, this is not a combo. If you want a couple of shirts, you should add two shirts to your cart. Nah, jadi nanti pembeli tahu bahwa mereka harus memasukkan nama yang ingin di custom. Kemudian mereka juga jadi tahu bahwa harga produk yang kita jual itu adalah untuk satu piece kaos ya. Jadi kalau mereka ingin membeli kaos yang couple ini untuk pasangannya, maka mereka harus membeli 2 piece kaos ya. Ini sangat menguntungkan kita juga karena jika kita menjual jenis desain yang couple seperti ini, keuntungan yang kita dapatkan lebih besar karena satu pembeli minimal membeli 2 piece. Dan di bagian shipping sini kita enter custom shipping option. Country of origin-nya kita ganti menjadi alamat United States. Kita menggunakan kode pos Printify yaitu 19801. Dan di bagian processing time-nya kita pakai custom range dari 1 sampai 7 hari. Kemudian tarif ongkos kirimnya menggunakan kurir USPS first class. Di bagian tarif shippingnya ini kita bisa mengatur 2 pilihan, yaitu free shipping, ongkos kirimnya gratis, atau menggunakan fixed price. Untuk menggunakan fixed price, kita lihat ke bagian Printify, masuk dan pilih provider yang kita gunakan, lalu klik more details. Dan di bagian shipping, di sini ada informasi harga ongkos kirim untuk pengiriman ke US, Kanada, dan internasional. Di sini untuk US, untuk item pertama yaitu tarifnya $4 dan additional item yaitu $2. Kita masukkan $4 dan additionalnya $2. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan lokasi negara lain. Contohnya misalkan teman-teman mau jual ke Jerman atau ke negara lainnya, silakan sesuaikan dengan harga shipping yang ada di sini. Setelah itu di bagian tarif number ini dikosongin aja. Ini hanya berfungsi untuk penagihan pajak untuk orderan yang berasal dari negara Eropa
dan UK biasanya. Oke, setelah itu sudah selesai semua, lalu teman-teman klik publish aja. Di sini saya hanya mencontohkan dan bisa lihat previewnya. Kurang lebih tampilan yang sudah kita publish nantinya seperti ini. Mockup yang sudah kita upload muncul di sini dan ada pilihan mockup dari Printify juga. Dan di bagian size ini sudah sesuai dengan yang kita atur, ukuran kaosnya S sampai 3XL dan pilihan warnanya. Ketika pembeli order, maka mereka akan otomatis masukkan nama di sini. Setelah itu kita edit desainnya sesuai dengan custom nama yang sudah di order pembeli. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan order dari Etsy, langkah selanjutnya kita ke Printify untuk melakukan order manual. Karena kita menjual custom design, maka kita harus mengedit desainnya dulu. Nah, ini tinggal di delete aja. Nah, kemudian masukkan desain yang sudah di custom atau sudah dirubah nama pasangannya di sini. Ini sebagai contoh aja. Ketika sudah dirubah desainnya, save produk. Lalu yang versi ceweknya juga kita sama, edit design. Delete desainnya ini, lalu upload kembali desain yang sudah diganti namanya. Kalau sudah, save produk. Setelah itu kita langsung create order. Yang perlu diperhatikan di sini, kita jangan sampai salah memilih ukuran sesuai dengan orderan customer ya. Dan perhatikan warnanya juga, yang customer order warna apa, ukuran apa, jangan sampai salah. Di sini contoh aja, misalkan ukuran M dengan warna white. Lalu kita tambahkan yang versi cowoknya. Di sini juga jangan sampai salah untuk memilih warna dan ukuran. Kita sudah memasukkan produk yang sudah kita custom atau sudah kita ganti desainnya sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah itu, continue with shipping. Masukkan nama pembeli, nama lengkap sesuai yang ada di Etsy. Masukkan email, nomor telepon, dan masukkan negaranya, masukkan alamat lengkap, semuanya sesuai yang ada di Etsy. Setelah itu pastikan kembali apakah produk yang kita sudah order sesuai dengan orderan yang di Etsy. Lalu pilih juga metode pengirimannya. Biasanya saya menggunakan standar shipping. Di sini ada total yang harus kita bayar ya. Jumlah ini kita talangin dulu, kita langsung process to payment aja. Di sini ada dua metode pembayaran yang bisa kita gunakan, menggunakan kartu kredit atau PayPal. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Setelah itu klik fulfill for order ya. Nah, kita bisa mengecek kembali status orderan kita di bagian order sini. Nah, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Kita bisa memantau status orderan kita, apakah masih diproduksi atau sudah terkirim. Jika sudah terkirim, maka akan muncul tracking details ya. Nomor resi yang di sini kita copy, masukkan ke Etsy. Nah, kita bisa masukkan nomor resinya di bagian sini, tinggal copy paste aja, lalu klik save. Maka orderan yang di Etsy akan otomatis berubah statusnya menjadi komplit. Ya, untuk yang jigsaw puzzle, proses listingnya sama seperti kaos tadi, dan sweatshirt juga sama proses listingnya. Yang membedakan kita kasih keterangan personalisasinya di sini agar pembeli lebih mengerti. Contohnya ditulis keterangan seperti ini. After ordering, please send your photos to us via an Etsy message. For the best quality print, make sure the image is high quality. Please write yes to confirm. Thank you. Jadi ketika kita mendapatkan order untuk jigsaw puzzle ini, pembeli akan mengirimkan foto mereka melalui Etsy message. Setelah kita mendapatkan foto pembeli, lalu kita menguploadnya ke Printify dengan cara edit desain. Lalu kita delete file desain yang contoh ini, kita delete. Lalu kita add desain sesuai dengan foto yang pembeli berikan melalui Etsy message ya.
Semoga review dan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang mau mulai bisnis print on demand. Saya selalu merekomendasikan Printify untuk menjadi supplier dalam menjalankan bisnis print on demand. Seperti yang teman-teman sudah tonton tadi, dan sangat amazing banget kualitasnya. Dan jangan lupa teman-teman yang belum mendaftar akun Printify, silahkan daftar. Linknya saya taruh di deskripsi. Daftarnya gratis dan banyak pilihan produk yang bisa teman-teman jual untuk market US dan Eropa. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.